Jangan lupa share screen. Nggak tahu. Oke, Raihana. Sok, coba dulu. Baru potongnya bisa ya? Jadi potong. Boleh Nadia Tutum. Ya. Udah sana Nadia. Nah. Screen dulu tuh. Ya sabar bisa dulu nanti atuh. Bisa. Buka dulu PPT. Iya, bukan IT. IT. IT SMP IT. IT. Terus mana sih PPT-nya? Kepada Nabi kita tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad ya. Iya, mukaddimah dulu. Hah? Macam mana? Nggak tahu. Sinyal aku jelek deh kayaknya. Alasan. Kita coba ya share screen. Gimana caranya biar tidak kelihatan tombol? Udah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah sebelumnya terdengar suara saya, teman-teman? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad salam. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu IT yaitu Bapak Fadli Emsa Zamani SDM.com serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Di sini saya sebagai moderator Aulia Rahmatri Syarati dan dengan rekan-rekan saya yaitu yang pertama adalah Nadia. Say hello Nadia. Oke. Dan yang kedua yaitu adalah Raihana. Boleh say hello Raihana. Oke. Yang ketiga yaitu Selvia. Boleh say hello Selvia. Halo. Yang ketiga adalah Fadila. Boleh say hello Fadila. Yang kelima yaitu ada Fitrotul. Boleh saya hello Fitrotul. Oke. Dan yang terakhir yang nggak kalah cantiknya yaitu Teh Sabrina. Boleh saya hello Teh Sabrina. Oke, thank you. Dan di sini kita akan presentasi tentang etika dan literasi digital, teman-teman. Nah, boleh next. Oke, teman-teman sebelumnya kita akan menjelaskan saya sebagai moderator dan pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika adalah ilmu atau cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur apa yang dianggap baik atau buruk, serta benar atau salah dalam tindakan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Sehingga kesadaran etika dalam konteks literasi digital merujuk pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku seseorang saat berinteraksi dengan teknologi digital menurut Hobbes 2017. Dalam era digital yang serba terhubung, manusia sebagai pengguna teknologi yang dominan perlu memiliki kesadaran etika yang tinggi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga bertanggung jawab dan beretika. Komponen utama dari kesadaran etika dalam literasi digital mencakup beberapa hal, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Boleh next? Oke, yaitu kesadaran etika dalam literasi digital itu ada privasi dan keamanan. Bagaimana kita harus menghargai
ketika adanya privasi dan keamanan, serta tanggung jawab sosial. Lalu ada keadilan akses, etika konten digital yang di mana etika konten digital ini ramah, baik untuk dari kalangan anak usia dini hingga dewasa, dan penggunaan teknologi secara bijak. Jadi bisa digunakan dengan hal baik dan bermanfaat. Oke, dan dengan meningkatkan kesadaran etika, dapat lebih bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital, menjadikan dunia maya tempat yang lebih aman, produktif, dan bertanggung jawab. Pembelajaran etika digital ini penting untuk mengembangkan karakter yang matang dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin digital. Boleh next? Oke. Nah, bersangkut dengan pengertian literasi digital, yaitu ada literasi digital merupakan kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi yang tersedia dalam bentuk digital dengan cara yang kritis dan etis. Literasi ini mencakup keterampilan teknis, pemahaman kritis terhadap konten, serta kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi menggunakan teknologi digital menurut Olson and Terence 2009, Hobbes 2017. Secara lebih detail, literasi digital melibatkan serangkaian kompetensi yang memungkinkan individu untuk terlibat secara aktif dan efektif. Dalam dunia digital, kompetensi ini meliputi kemampuan mencari, mengakses dan mengelola informasi digital, memahami dan menilai kredibilitas informasi, serta menciptakan dan berbagi konten dengan cara yang bertanggung jawab. Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang hak cipta, privasi, dan keamanan cyber. Menurut Myers, Erickson, and Small 2013, dalam konteks ini, generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, literasi digital memiliki peranan yang penting karena mereka tumbuh di era di mana teknologi digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Generasi ini dikenal sebagai digital natives atau generasi yang sejak lahir telah terpapar teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat pintar. Menurut Simler and Gage 2019, Kahraman 2020. Dan di sini juga dijelaskan secara lebih rinci literasi digital mencakupi beberapa aspek seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.12 ini. Boleh next? Nah, jadi literasi juga ada aspeknya, yaitu dengan akses dan penggunaan teknologi dan pemahaman dan pengelolaan informasi, evaluasi dan analisis informasi, keamanan dan etika digital, kreativitas dan inovasi digital, komunikasi dan kolaborasi digital, penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Dalam hal ini literasi digital bukan hanya sekedar keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat atau aplikasi, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi dapat digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Pengertian literasi digital ini sangat relevan karena hingga generasi Z hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan teknologi yang dapat membawa dampak positif, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan jika tidak digunakan dengan bijak. Literasi digital juga merupakan keterampilan yang terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan baru dalam dunia digital menjadi bagian integrasi dan literasi digital yang harus dimiliki oleh generasi untuk memastikan mereka dapat berfungsi dengan efektif. Oke, sekian dari saya. Akan saya lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu
Teh Nadia yang akan membahas tentang urgensi literasi digital pada anak usia dini. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator Teh Aul. Selamat siang teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu mengenai topiknya yaitu urgensi literasi digital pada anak usia dini. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya literasi digital itu sendiri adalah bagaimana cara memahami, menggunakan, serta mengevaluasi teknologi digital pada saat dari zaman tahap per tahap ya sampai dengan teknologi yang sekarang yang sudah canggih. Nah, bagaimana cara memahami dan juga mengolah itu. Nah, tapi kali ini kita akan bahas urgensinya teman-teman ya. Munculnya digitalisasi disebabkan oleh teknologi yang berkembang dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada masa kini. Mengharuskan setiap manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami digitalisasi itu sendiri. Maksudnya apa? Kan kalau misalkan kita kembali pada latar belakang itu, jadi pada masa pandemi waktu itu teknologi digital ini berkembang pesat teman-teman. Kenapa? Karena di situ secara tidak langsung kita dituntut untuk belajar mengelola atau belajar menggunakan teknologi digital gitu. Karena kan banyak kegiatan-kegiatan yang secara virtual seperti itu. Jadi kita dituntut untuk melakukan itu gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian sorry. Kepencet jauh. Nanti di-cut ya, guys. Masih jauh banget ya? Oh. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki seseorang itu sendiri dalam menjalankan serta memahami teknologi ini tujuannya agar dapat memanfaatkan digitalisasi itu sendiri. Contohnya misalkan kita harus bisa belajar membuat PPT untuk ditampilkan di sini yang tadinya memang kita belum mengerti akan itu gitu. Kemudian kalau misalkan dalam anak usia dini, mungkin anak usia dini itu sudah diperkenalkan bahwasannya kalau misalkan menampilkan gambar itu bisa loh di TV gitu. Sudah diperkenalkan terlebih dahulu digital gitu. Kemampuan dalam bidang digital tersebut disebut juga literasi digital. Jadi kemampuannya itu namanya literasi digital, di mana kita bisa membaca potensi digital ini tuh buat apa kegunaannya, misalkan kayak proyektor tuh buat apa, bisa dipergunakan oleh pendidik untuk sebagai alternatif pembelajaran gitu ke anak usia dini. Nah, kemampuan tersebut sangat berguna pada zaman sekarang karena segala aspek telah dipengaruhi oleh adanya keberadaan teknologi yang dimanfaatkan dengan sedemikian rupa gitu teman-teman. Jadi sangat penting sekali ya literasi digital, di mana kalau misalkan kita sebagai guru PAUD misal nih, kalau kita tidak mengikuti zaman sekarang, zamannya yang sudah memiliki teknologi canggih, itu kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Contohnya misal kayak tadi itu berarti kan artinya sudah literasi digital itu kita tahu kegunaan fasilitas teknologi yang ada, gunanya untuk dimanfaatkan untuk apa aja. Contohnya dalam pembelajaran anak usia dini. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman literasi digital ini. Gitu. Mungkin sudah itu saja dari saya, diserahkan kepada moderator. Oke. Terima kasih kepada Teh Nadia yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raihana Zakia, yaitu tentang etika digital untuk anak usia dini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai etika digital untuk anak usia dini. Nah,
mengenalkan etika dalam literasi digital sejak dini sangat penting karena anak-anak hidup di lingkungan yang tidak bisa lepas dari teknologi. Nah, walaupun masih anak-anak itu, mereka perlu dibimbing agar dapat menggunakan perangkat digital dengan aman, baik dan bermanfaat. Yang akan saya sebutkan ini ada 5 etika digital untuk anak usia dini yang dapat diajarkan kepada anak usia dini. Yang pertama ada belajar mengontrol diri dalam penggunaan gawai. Anak usia dini cenderung mudah tertarik dan cepat bosan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Nah, menurut Mulyani tahun 2020 melalui etika digital, anak dilatih untuk mengenal batas waktu penggunaan gawai, menghentikan kegiatan ketika waktu belajar atau istirahat, dan memahami bahwa gawai itu hanya alat bantu, bukan kebutuhan utama. Terus yang kedua ada menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab di dunia digital. Nah, anak ini perlu diarahkan agar tidak hanya bisa menggunakan teknologi saja, tetapi juga memahami dampak dari setiap tindakan di dunia maya. Misalnya, tidak mengunggah foto tanpa izin, atau tidak meniru perilaku buruk dari konten yang ditonton, dan menjaga kerahasiaan diri. Nah, hal ini membentuk karakter anak agar menjadi pengguna yang bertanggung jawab dan beretika. Yang ketiga ada terhindar dari paparan konten negatif, kekerasan, dan perilaku tidak sopan di sosial media. Banyak konten digital yang tidak sesuai untuk anak usia dini. Nah, literasi digital ini membantu anak mengenali mana tontonan yang baik dan mana yang tidak pantas. Dengan bimbingan guru atau orang tua, anak dapat diarahkan hanya pada konten edukatif saja yang mendukung perkembangan moral dan sosialnya, seperti video belajar, lagu anak, dan cerita bergambar. Yang keempat ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan selektif terhadap informasi digital. Anak dilatih untuk tidak langsung mempercayai semua yang mereka lihat di internet. Meskipun masih sederhana, orang tua atau guru bisa membantu anak dengan bertanya seperti, menurut kamu ini benar atau tidak, atau video ini menarik nggak, atau seru nggak gitu. Nah, dengan cara seperti itu, anak belajar berpikir kritis secara sejak dini. Dasar penting untuk menghadapi banjir informasi di era digital saat ini. Dan yang terakhir ada menguatkan nilai-nilai karakter seperti jujur, sopan, dan peduli sesama. Etika digital ini menanamkan nilai-nilai karakter yang sama dengan kehidupan nyata. Anak-anak diajarkan untuk berkata sopan dalam komentar, tidak mengejek, serta menghargai teman saat bermain game. Pembiasan ini menumbuhkan sikap empati dan tanggung jawab sosial di dunia maya maupun di dunia nyata. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai etika digital untuk anak usia dini. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rahina Zakia yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut. Ya teman-teman, apakah teman-teman mengantuk? Oh, tidak. Oke, kita lanjut ya ke pemateri selanjutnya, yaitu adalah, boleh di slide, Teh Nadia? Itu adalah peran literasi digital dalam pendidikan anak usia dini. Yaitu, maaf teman-teman, salah, yaitu ada tentang peran orang tua dan guru oleh Fadila N. Sarania. Kepadanya saya persilakan. Baik. Selanjutnya peran orang tua dan guru. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua itu berperan sebagai pendamping utama di rumah yang mengawasi serta membimbing anak dalam penggunaan gawai dan internet. Nah, tetapi ini tuh nggak hanya sekedar membimbing anak gitu dalam penggunaan gawai dan internet, juga memberi arahan serta batasan agar anak itu dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan sesuai dengan usianya. Nah, upaya ini tuh dapat dilakukan melalui pelatihan atau seminar bagi orang tua, serta pemberian panduan praktis dalam melakukan mediasi menggunakan teknologi digital untuk anak.
Nah, selain itu, komunikasi anak tentang pengalaman mereka berinteraksi dengan teknologi juga penting agar terciptanya pemahaman bersama dan solusi yang efektif sesuai kondisi masing-masing anak. Yang kedua, ada peran guru. Guru memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membentuk literasi digital untuk anak sejak dini. Dalam konteks pendidikan, guru bukan hanya penyampai informasi tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan, memahami, dan mengolah informasi secara bijak. Nah, menurut Purnawanto tahun 2021 menjelaskan bahwa pengembangan literasi digital guru itu dapat melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengenalan teknologi dalam kegiatan belajar, penerapan teknologi dalam aktivitas sehari-hari, penanaman kemampuan bekerja dengan teknologi secara efektif, dan juga tahap transformasi, yaitu di mana guru mampu berinovasi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Jadi guru itu harus menguasai 3 topik utama itu, yaitu mempunyai kemampuan dalam menilai kualitas dan kredibilitas sumber informasi, keterampilan teknis dalam mencari informasi, dan juga pemahaman tentang etika digital seperti menghindari plagiarisme dan tindakan tidak etis lainnya. Nah, dalam pembelajaran era digital saat ini tuh peran guru semakin luas dan kompleks gitu. Menurut Sihombing, Raharjo, dan Rachman tahun 2024, guru itu harus berperan sebagai sumber pengetahuan, fasilitator dan juga pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, dan evaluator. Nah, ini tuh artinya guru nggak hanya menguasai materi pelajaran, tapi juga harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menumbuhkan motivasi belajar siswa, serta membimbing mereka dalam memahami nilai-nilai etika digital. Yang ketiga yaitu kolaborasi, yaitu kerjasama antara orang tua dan guru dalam memberikan contoh perilaku digital yang baik, menyusun aturan penggunaan teknologi yang konsisten baik di rumah maupun di sekolah. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Fadila Acarania yang telah memaparkan presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu presentasinya akan disampaikan oleh Selvia Puspitasari dengan judul peran literasi digital dalam pendidikan. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai peran literasi digital dalam pendidikan. Literasi digital dalam pendidikan anak usia dini membawa perubahan yang signifikan pada cara pembelajaran dan di berbagai aspek perkembangan anak. Dengan literasi digital ini, para pendidik harus mampu menciptakan bahan ajar yang menarik dan interaktif berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar serta memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Selanjutnya. Next. Literasi digital dalam konteks anak usia dini adalah pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan dalam memanfaatkan media digital yang tersedia dalam lingkungan mereka, maksudnya anak usia dini gitu, dengan tujuan mencari informasi, belajar, bermain, atau menghibur diri secara positif, yang selalu disertai oleh bimbingan dari orang dewasa di sekitar mereka. Next lagi, Teh. Kurang keras. Nah, peran literasi digital di pendidikan anak usia dini itu berperan menciptakan ekosistem pembelajaran yang modern. Nah, maksudnya itu di mana pembelajaran ini tuh membangun lingkungan belajar yang terintegrasi dan kondusif, gitu. Yang tujuan utamanya
menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik atau secara menyeluruh. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam menciptakan pembelajaran yang modern gitu. Yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan bebas gangguan agar anak itu merasa betah dan fokus saat belajar. Kemudian membangun hubungan interaktif yang positif antara guru, anak, orang tua, sehingga anak itu merasa dihargai gitu dan termotivasi untuk belajar, serta perkembangan sosial emosionalnya juga terjaga. Kemudian memberikan perhatian yang merata gitu kepada semua anak gitu agar tidak ada diskriminasi gitu, sehingga dapat menunjukkan bakat-bakat dan kemampuan yang terbaiknya. Kemudian berperan juga dalam mendukung perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini tuh dapat didukung secara signifikan melalui literasi digital. Nah, literasi digital ini tuh tidak hanya melibatkan kemampuan dasar menggunakan teknologi, melainkan juga melatih kemampuan berpikir analitis, kreatif, serta pemecahan masalah. Nah, anak-anak itu yang menonton tayangan edukatif atau bermain permainan digital edukatif akan merangsang rasa ingin tahu dan imajinasi mereka, seperti menunjukkan kemampuan menginterpretasikan lingkungan sekitar berdasarkan tayangan video yang dilihat. Kemudian melalui pemanfaatan teknologi yang bijak itu seperti aplikasi edukatif, anak ini tuh dapat memahami bagaimana konsep pembelajaran lebih mudah dan meningkatkan konsentrasi serta kemampuan logikanya. Kemudian aspek sosial dan emosional. Nah, ini tuh perkembangan sosial pada anak ini tuh berkomunikasi gitu dan bekerja sama dengan teman sebaya maupun orang dewasa sekitarnya. Nah, literasi digital ini dapat mendukung perkembangan sosial emosional anak ketika mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui digital. Misalnya, tontonan video yang edukasi yang berisi kisah-kisah gitu, kisah-kisah inspiratif, baik dari kisah para nabi atau kepahlawanan atau kisah inspiratif yang meningkatkan antusiasme dan empati anak-anak. Kemudian interaksi yang terjadi saat bermain game online juga itu mengajarkan anak pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan. Kemudian selain itu aplikasi yang sedang booming gitu seperti TikTok atau media sosial lainnya yang memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan berbagai ekspresi wajah gitu yang sesuai perasaan mereka. Di sini tuh mengenal juga perasaan-perasaan emosi yang ada pada diri kita gitu dan meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian pada aspek perkembangan moral. Nah, ini tuh ada juga beberapa konten dari media digital yang mampu mengembangkan nilai agama dan moral pada anak melalui channel-channel yang ada di platform seperti YouTube, yang filmnya itu animasi kayak Nusa dan Rara atau Omar dan Hana, yang di mana film-film tersebut itu menyampaikan pesan berkaitan dengan nilai-nilai agama dan moral. Mungkin cukup segitu pembahasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Selvia yang telah memaparkan presentasinya. Kita lanjut kepada pemateri selanjutnya yaitu Petrotul M. Dahlia. Ini dengan judul strategi dan implementasi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi dari strategi dan implementasi. Jadi di era digital memberikan ruang sekaligus tantangan dari
perkembangan anak usia dini, literasi digital menjadi keterampilan penting untuk dimiliki agar anak mampu menggunakan teknologi secara bijak, kreatif, serta bertanggung jawab. Pendidikan etika digital juga menjadi bagian integral untuk menanamkan nilai moral dan sikap yang benar dalam berinteraksi di dunia maya sejak dini. Lalu selanjutnya, di sini ada strategi peningkatan literasi dan etika digital pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada pendampingan aktif orang tua dan guru, yaitu orang tua dan guru sangat berperan penting sebagai pendamping aktif dalam penggunaan teknologi anak. Di sini pendampingan ini membantu anak memahami konten digital, membangun nilai etika, dan menghindari resiko negatif seperti hoax dan kecanduan digital. Lalu yang kedua ada pemilihan media dan aplikasi edukatif. Di sini penggunaan aplikasi dari konten digital yang sesuai dengan usia dan edukatif menjadi strategi efektif. Anak dapat belajar keterampilan teknis sekaligus berpikir kritis dan kreatif melalui media interaktif. Lalu ketiga ada integrasi pendidikan etika digital dalam kurikulum. Di sini pendidikan etika digital dimasukkan secara sistematis dalam materi pembelajaran untuk membangun kesadaran tentang privasi, hak, dan asasi bertanggung jawab sosial di dunia digital. Lalu keempat ada kolaborasi keluarga dan institusi pendidikan. Di sini ada sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan bertanggung jawab. Lalu ada pelatihan dan sosialisasi. Di sini pelatihan bagi guru dan orang tua mengenai literasi dan etika juga sangat penting agar mereka mampu membimbing anak secara optimal, yang dimana supaya guru dan orang tua dapat mengajarkan anaknya dan mampu membimbing secara optimal. Lalu selanjutnya ada implementasi. Selanjutnya ada implementasi pada lembaga pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi. Di sini penggunaan media pembelajaran daring, terus permainan edukatif, dan alat bantu digital yang interaktif untuk membantu guru, staf, atau lembaga tersebut untuk interaktif atau lebih untuk disampaikan atau sebagai pembelajaran kedepannya. Lalu ada pembentukan kebijakan penggunaan teknologi. Pembentukan kebijakan penggunaan teknologi ini yaitu membatasi waktu penggunaan, mengatur akses konten, dan menerapkan aturan etika digital di lingkungan sekolah. Seperti contohnya, untuk pembelajaran anak dengan teknologi, pasti di setiap sekolah, beberapa mungkin ya, diterapkan pembelajaran tentang berbasis teknologi, tetapi itu mungkin dibatasi. Lalu ada monitoring dan evaluasi. Di sini
melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak dan evaluasi perkembangan literasi serta pemahaman etika digital skala berkala. Lalu ada tantangan dan solusi, yang dimana pertama tantangan kesenjangan digital, literasi digital rendah pada orang tua. Resikonya menyalahgunakan teknologi dan kurangnya perhatian etika digital. Lalu solusi pendampingan intensif, edukasi berkelanjutan untuk orang tua dan pendidik, menyediakan sumber belajar yang tepat, serta meningkatkan kesadaran akan etika digital. Mungkin sekian saja pemaparan materi saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Fitratul M. Dahlia yang telah memaparkan presentasinya. Lanjut. Oke, kepada Sabrina. Boleh dilanjut. Oke, baik kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya yaitu mengenai materi tantangan etika digital dan literasi digital pada anak usia dini serta solusinya. Nah, yang pertama yaitu mengenai tantangan etika digital pada anak usia dini. Yang pertama, ada rentannya anak terhadap penyebaran informasi palsu dan hoax karena kurangnya kemampuan atau filter kognitif. Anak-anak, terutama usia dini, ibaratnya memiliki filter atau penyaring informasi di otaknya yang masih belum sempurna. Mereka sulit membedakan mana yang nyata atau fakta dan mana yang hayalan atau bohong atau hoax. Mengapa sih tantangan ini tuh terjadi? Karena otak anak masih berkembang. Mereka cenderung percaya pada apa yang mereka lihat, terutama jika disajikan dengan gambar atau video yang menarik. Jika seorang YouTuber favoritnya berkata sesuatu atau ada pesan berantai yang menyebar di grup game online, mereka langsung menganggapnya benar. Dampak dari tantangan tersebut yaitu anak bisa tanpa sengaja menyebarkan berita bohong kepada teman-temannya atau di keluarga yang bisa menimbulkan kebingungan, ketakutan, atau bahkan kerugian bagi orang lain. Tantangan yang kedua yaitu mengenai pelanggaran privasi data pribadi anak akibat rendahnya pengawasan orang tua dan keterbatasan literasi digital. Anak-anak tidak mengerti konsep data pribadi dan betapa berharganya data tersebut. Mereka mungkin dengan mudahnya membagikan informasi yang seharusnya dirahasiakan. Dampak dari tantangan ini, data anak bisa dicuri untuk penipuan, akun media sosialnya diretas, atau yang lebih berbahaya mereka bisa menjadi target kejahatan fisik seperti penculikan. Tantangan etika digital terakhir yaitu mengenai perilaku negatif seperti cyberbullying dan hate speech yang sulit dikendalikan oleh anak. Dunia digital terasa tidak nyata bagi anak. Layar gadget menjadi perisai yang membuat mereka tidak langsung melihat dampak perkataan atau tindakannya. Hal ini membuat mereka lebih mudah melakukan hal buruk yang tidak akan mereka lakukan di dunia nyata. Dari ketiga tantangan tersebut, terdapat solusinya. Yang pertama, untuk tantangan pertama itu dengan pengawasan aktif orang tua dengan aplikasi pengontrol dan pendampingan. Ini adalah solusi praktis yang menggabungkan teknologi dan kehadiran manusia. Orang tua tidak bisa hanya melarang, tetapi harus terlibat langsung dalam dunia digital anak. Nah, solusi yang kedua yaitu pendidikan nilai etika digital yang terintegrasi sejak dini dalam pendidikan formal maupun non-formal. Solusi ini ingin membangun kompas moral di dalam diri anak sendiri untuk digunakan di dunia digital. Prinsipnya, perilaku di dunia nyata sama dengan di dunia online. Nah, solusi yang ketiga yaitu ada pembinaan sikap, respect, dan empati untuk menghindari perilaku negatif di dunia maya.
Ini adalah fondasi dari semua solusi. Jika nilai etika adalah aturan, maka respect dan empati adalah perasaan yang membuat anak ingin mematuhi aturan tersebut. Tujuannya adalah agar anak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain bahkan di balik layar. Nah, selanjutnya itu mengenai tantangan literasi digital pada anak usia dini. Yang pertama, ada ketidakmerataan akses teknologi digital yang menyebabkan kesenjangan belajar. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki gadget, seperti smartphone atau laptop dan koneksi internet yang baik. Hal ini menciptakan kesenjangan digital atau jurang pemisah antara anak yang punya akses dan yang tidak. Nah, dampak dari tantangan tersebut yaitu kesenjangan ini memperlebar ketimpangan pendidikan. Anak yang tidak punya akses akan ketinggalan pelajaran, kurang terampil, dan sulit bersaing di masa depan yang serba digital. Tantangan literasi digital pada anak usia dini selanjutnya yaitu ketidakmampuan anak dalam mengevaluasi kebenaran informasi digital. Anak-anak ini cenderung lapar informasi tapi buta resep. Maksudnya mereka menerima semua informasi yang mereka temui di internet sebagai kebenaran tanpa bisa membedakan mana yang benar, mana yang bohong atau hoax, dan mana yang iklan. Dampak dari tantangan tersebut itu anak mudah tertipu, menyebarkan informasi palsu, dan bisa mengambil keputusan yang berbahaya berdasarkan informasi yang salah. Tantangan terakhir yaitu minimnya keterampilan penggunaan dan penciptaan konten digital yang produktif. Kebanyakan anak hanya menjadi konsumen pasif di dunia digital. Mereka hanya pandai menggunakan gadget untuk hal-hal yang menghibur seperti menonton video, main game, atau scroll media sosial. Mereka jarang diajari untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Dari dampak tantangan tersebut, waktu yang dihabiskan anak di dunia digital menjadi kurang bernilai. Alih-alih mengasah keterampilan, mereka hanya menjadi penonton yang bisa kecanduan dan kurang kreatif. Nah, solusi dari tantangan-tantangan tersebut yaitu pertama, penyediaan akses teknologi yang merata di seluruh wilayah. Ini next. Nah, next. Solusi ini adalah tentang memastikan setiap anak punya tiket untuk masuk ke dunia digital. Sebelum kita mengajarkan anak bagaimana menggunakan internet dengan bijak, kita harus memastikan mereka punya akses untuk bisa menggunakannya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu program pelatihan literasi digital, evaluasi informasi, dan penggunaan teknologi. Setelah anak punya akses, mereka perlu diajari aturan lalu lintas dan keterampilan struktural di jalan digital yang ramai dan berbahaya. Pelatihan ini mengajarkan dua hal utama, cara menyaring informasi dan cara menggunakan teknologi dengan aman dan produktif. Dan solusi yang terakhir yaitu integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Solusi ini adalah tentang membuat literasi digital menjadi bagian dari mata pelajaran wajib. Sama seperti matematika atau bahasa Indonesia, tujuannya agar pembelajaran tentang dunia digital tidak terjadi secara kebetulan, tetapi terstruktur, berkelanjutan, dan dimulai sejak anak masih kecil. Mungkin cukup sekian mengenai materi tantangan etika digital dan literasi digital pada anak usia dini serta solusinya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Teh Sabrina yang telah memaparkan presentasinya. Kita lanjut ke sesi sanggah menyangka ya. Boleh nanti kalau ada yang mau menyangga atau sanggah menyangganya, boleh nanti ditulis di komentar YouTube. Nanti kita akan share di YouTube. Dan untuk sesi pertanyaannya pun juga boleh diketik di bawah sini, oke? Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan yang sangat kreatif, yang sangat aktif dan kritis itu ya. Ditunggu ya teman-teman. See you next time dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu.